Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam mata kuliah kewirausahaan, yaitu kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 kelas 3B D4 Akuntansi yang beranggotakan Gusri Maizalni, Sania Putri Alisya, dan saya sendiri Asratul Rahmi. Untuk memulai materi pada kali ini, mari kita saksikan dulu animasi berikut ini. Oke, dari animasi tadi kita akan bahas sedikit mengenai dasar-dasar pemikiran kreatif dan pengertian kreativitas. Kunci utama seseorang untuk menjadi entrepreneur ialah berpikir kreatif. Tanpa kreativitas, mimpi kita hanyalah menjadi angan-angan saja. Kita akan memulai banyak kendala ketika kita menjadi entrepreneur, bahkan ketika baru mulai memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Nah, dengan kreativitas, maka seseorang entrepreneur dapat memecahkan berbagai masalah. Tentunya dengan akal kreatifnya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu kreativitas. Menurut James R. Evans, kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melakukan subjek perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Kemudian, menurut Santrok, kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya, serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik. Nah, dari dua pendapat para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dan tidak biasa, serta kemampuan menyelesaikan masalah dengan solusi yang inovatif. Berpikir kreatif memiliki banyak manfaat bagi kita dan dalam berwirausaha, antara lain: yang pertama, menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Yang kedua, mengubah masalah dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga, menemukan solusi yang inovatif. Yang keempat, menemukan teknologi baru. Yang kelima, mengubah keterbatasan menjadi sebuah keunggulan. Selanjutnya, yaitu kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Sebelumnya, kita perlu mengurai kreativitas itu sendiri. Kreativitas itu muncul dari orang yang sering menggunakan otak kanannya, karena kecenderungan untuk ingin berpikir, terampil, berorientasi yang berbeda dari orang lain. Orang yang kreatif sering menggunakan pola otak kanan dan jarang menggunakan otak kirinya, yang berorientasi pada logika berpikir. Tapi bukan berarti orang kreatif tidak pernah menggunakan otak kirinya. Namun, kecenderungan orang kreatif adalah menggunakan otak kanan. Otak kanan dan otak kiri memiliki visi yang berbeda. Hal ini dapat digambarkan pada diagram berikut ini.
Dalam diagram ini dapat kita lihat bahwa jika terdapat suatu permasalahan, orang yang cenderung menggunakan otak kiri biasanya akan yang pertama, menghindari risiko bila ada. Kemudian, cenderung menggunakan pengetahuan eksakta atau pasti untuk memecahkan masalah atau persoalan. Kemudian, malas bertanya kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu berpendapat bahwa persoalan itu adalah masalah yang harus dihindari karena berisiko. Sehingga orang yang menggunakan otak kiri akan gagal untuk mencoba menyelesaikan masalah karena tidak adanya kreativitas. Kemudian, kita lihat orang yang cenderung menggunakan otak kanan untuk menyelesaikan masalahnya. Biasanya, orang yang cenderung menggunakan otak kanan akan, yang pertama, cenderung bertahan untuk tidak menyerah begitu saja dan mencari solusi. Kemudian, menggunakan seluruh ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi yang ia tahu, bertanya ke orang lain, baca buku dan media web, untuk mencari solusi dan improvisasi agar bisa memecahkan masalah secara kreatif. Sehingga orang yang menggunakan otak kanan akan berpikir keras untuk menyelesaikan masalah dan sukses karena mencoba dan terus mencoba. Kemudian, bagaimana cara membangkitkan kemampuan kreatif dalam diri kita? Banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih aku nggak bisa berpikir kreatif? Emangnya kreativitas itu hanya milik orang-orang tertentu? Nah, sebenarnya teman-teman, pemikiran kreatif itu bisa dibangkitkan dan dimunculkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu mulai berimajinasi dan terus berimajinasi. Kemudian gambarkanlah imajinasi tersebut ke dalam sketsa atau coret-coret. Yang kedua, berpikir berbeda dari orang lain atau out of the box. Yang ketiga, belajar berpikir optimis, bukan berpikir pesimis dalam menghadapi masalah yang belum bisa terjawab. Yang keempat, berpikir, melihat, dan memvisualisasikan hal dari segala aspek. Yang kelima, berpikir lebih detail, maka akan ditemukan suatu hal-hal yang baru. Yang keenam, melihat suatu produk, hal, atau gambar lebih lama dari biasanya untuk menemukan perbedaan. Yang ketujuh, amatilah perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedelapan, selalu berpikir bahwa barang, perubahan, produk, atau hal yang biasa kita lihat itu belum sempurna, sehingga masih bisa disempurnakan lagi untuk dijadikan inspirasi dan peluang bisnis. Selanjutnya, kita masuk kepada kendala yang menghambat pikiran kreatif. Yang pertama, kurangnya tujuan dari diri Anda dan orang lain. Kendala pertama dalam berpikir kreatif adalah kurangnya tujuan dan sasaran yang ingin Anda capai. Tulislah dengan rinci tujuan Anda dan rencanakan tindakan yang akan Anda lakukan. Ketika semuanya jelas tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda akan mencapainya, maka pikiran kreatif Anda akan hidup. 2. Takut untuk gagal. Kendala kedua dalam berpikir kreatif adalah takut untuk menghadapi kegagalan. Perasaan takut untuk salah dan membuat kesalahan, takut untuk kehilangan uang dan waktu. Ketika hal-hal tersebut terjadi, bukan pengalaman gagal yang menghalangi Anda, namun perasaan Anda sendiri yang menghambat Anda untuk berkembang. Yang ketiga, takut akan penolakan. Kendala ketiga dalam berpikir kreatif adalah takut akan kritikan atau takut diejek, cemeohan, atau penolakan. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai dan disetujui oleh orang lain, bahkan orang-orang yang Anda tidak tahu atau tidak peduli. Yang keempat, tidak mau mengubah dan beradaptasi dengan situasi. Sebuah kendala utama pemikiran kreatif disebut homeostasis. Ini adalah keinginan bawah sadar yang mendalam untuk tetap konsisten dengan apa yang telah Anda lakukan atau katakan di masa lalu. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketakutan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang Anda lakukan sebelumnya. Yang kelima, tidak berpikir proaktif. Kendala kelima untuk berpikir kreatif adalah pasif. Jika Anda tidak terus-menerus merangsang pikiran Anda dengan ide-ide dan informasi baru, maka akan kehilangan vitalis dan energi yang sangat banyak seperti otot yang tidak pernah diregangkan. Yang keenam, terlalu rasional dan tidak improvisasi. Kendala keenam dalam berpikir kreatif adalah terlalu rasional.
Rasionalitas memang dibutuhkan untuk menjelaskan dunia dalam diri sendiri dan orang lain. Namun, terus-menerus berpikir rasional menyebabkan Anda tidak bisa belajar untuk meningkatkan kinerja Anda. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.